Selamat pagi, selamat jumpa dalam program doa pagi GPDI Budi Mulia. Kemurahan Tuhan, kita masih jumpa dengan tubuh yang sehat karena kemurahan Tuhan. Puji Tuhan, kita awali aktivitas kita di hari yang baru dengan membaca Alkitab. Kita berdoa bersama menikmati kemurahan Tuhan melalui persekutuan dengan Tuhan. Puji Tuhan, Bapa di sorga, kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mengucap syukur Tuhan berikan kami lagi kesempatan untuk bersekutu bersama, membaca firman Tuhan, berdoa bersama, menikmati persekutuan bersama Tuhan. Terima kasih, kami mohon Roh Kudus pimpin doa pagi ini dari awal sampai selesainya. Kemurahan Tuhan kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara, saya akan bacakan ayat yang diambil dari Filipi pasal 4, ayat 4 dan 5. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Ayat 5, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Saudara, surat Filipi ini ditulis oleh Rasul Paulus pada tahun 62-63 Masehi. Dan Paulus mendirikan jemaat di Filipi bersama teman-temannya Silas, Timotius, dan Lukas. Dan dalam Filipi pasal 4 ini Paulus menasehati kita, menasehati jemaat yang ada di Filipi supaya mereka bersukacita senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi dia katakan, kukatakan kepadamu bersukacitalah. Rupanya ada hal-hal lain yang tidak membuat orang-orang di sana bersukacita. Saudara, semua orang ingin memiliki sukacita. Semua orang ingin merasakan ketenangan, kedamaian, hati yang gembira. Tetapi ternyata sukacita itu jauh. Sukacita itu sukar dijumpainya. Sukacita itu terlalu mahal harganya, saudara-saudara. Yang ada ternyata ada kesusahan, air mata. Tidak ada damai, tidak ada sukacita. Dicari kemanapun, ternyata sukacita itu sukar dijumpai. Saya dengar seorang yang luar biasa kaya, saudara-saudara. Dia bersaksi ternyata tidak merasakan damai. Keuangan, kekayaan, kesuksesan tidak membuat bapak ini memiliki damai. Damai itu mahal, saudara-saudara. Dicari di mana-mana dengan kekayaan, dicari dengan kesuksesan. Dia tidak merasakan damai. Dia merasa masih ngambang. Untuk apa semua yang dia miliki, tetapi yang satu dia tidak miliki adalah damai dan sukacita. Begitu banyak orang telah dia tolong. Orang yang dalam kesukaran, dia membuat supaya orang itu menang dalam perkara, tetapi dia sendiri tidak memiliki kemenangan apa-apa. Dalam Filipi pasal 1 ayat 4, Paulus katakan, setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Paulus mengatakan, setiap kali aku berdoa buat kamu jemaat di Filipi, aku berdoa dengan sukacita. Berarti Paulus dapat tanggalkan segala beban, Paulus dapat tanggalkan segala kesusahan, dan dia ambil sukacita yang dari Allah.
Saudara, sukacita merupakan bagian yang integral dari keselamatan kita di dalam Kristus. Itu adalah kedamaian dan kesukaan di dalam batin kita terhadap Allah Bapa, Allah Anak dan Roh Kudus, dan terhadap berkat yang mengalir dari hubungan kita dengan Roh Kudus, dan terhadap berkat yang mengalir dari hubungan kita dengan mereka. Sebagaimana yang dicatat di dalam 2 Korintus pasal yang ke-13 ayat yang ke-11, dikatakan di situ, akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah, terimalah segala nasihatku, sehati sepikirlah kamu, dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Haleluya, saudara. Akhirnya dia katakan bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Saudara, kalau kita sempurna, kita harus berusaha, dan belum ada orang yang sempurna, tetapi kita sedang menuju ke sana. Kalau kita sedang menuju ke sana, kita akan memiliki sukacita yang dari Tuhan, saudara-saudara. Puji Tuhan. Nah, ajaran firman Allah tentang sukacita meliputi sukacita yang berhubungan dengan keselamatan yang disediakan Allah di dalam Kristus. Dalam Mazmur pasal 5 ayat 12, Mazmur pasal 9 ayat 3, Yesaya 35 ayat yang ke-10 saya ingin bacakan. Yesaya 35 ayat yang ke-10. Dan orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan bersorak-sorai, sedang sukacita abadi meliputi mereka. Kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka, kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Waktunya nanti ketika Tuhan bebaskan umatnya, maka mereka tidak lagi mengalami duka cita, air mata, kesusahan, tetapi yang dialami adalah pembebasan, pulang masuk ke Sion dengan bersorak-sorai. Mereka bersukacita, sukacita abadi meliputi mereka. Kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka. Kedukaan, keluh kesah akan menjauh. Tidak ada lagi, saudara. Puji Tuhan, saudara-saudara. Ini yang menjadi kerinduan kita untuk tetap tinggal di dalam persekutuan dengan Tuhan. Orang-orang percaya harus bersukacita dan memperoleh kekuatan dengan mengingat akan kasih karunia dan dekatnya Tuhan serta janjinya. Sebagaimana yang dicatat dalam Filipi pasal 1 ayat yang keempat, ketika Paulus katakan, dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Puji Tuhan, saudara-saudara, kita merasa bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan telah memberikan kita kemampuan untuk memiliki sukacita yang dari Tuhan. Berikutnya, sukacita yang mengalir dari Allah sebagai buah roh. Dalam Roma pasal 15 ayat yang ke-13 katakan, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Haleluya. Itulah sukacita yang mengalir
dari Allah melalui buah roh. Saudara, sukacita tidak datang dengan sendirinya, tetapi hanya dialami bila kita memelihara hubungan yang erat dengan Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, sukacita kita akan menjadi lebih besar bila Roh Kudus memberi kita kesadaran yang mendalam akan kehadiran Kristus di dalam kita. Puji Tuhan, Yesus mengajar bahwa sukacita tinggal tetap di dalam firman-Nya. Mengasihi orang lain, mentaati perintah-perintah Tuhan, dan dipisahkan dari hal-hal duniawi. Nah, ini yang Tuhan ajarkan kepada orang-orang percaya, bahwa sukacita tidak pernah dapat dipisahkan dari kedekatan kita dengan firman Tuhan yang mengasihi kita, dan kita belajar mengasihi orang lain. Kita belajar mentaati perintah-perintah Tuhan, dan kita dipisahkan dari hal-hal duniawi, sebagaimana dicatat di dalam Yohanes 17 ayat 13 sampai yang ke-17. Berikutnya, saudara, sukacita sebagai suatu kesukaan akan dekatnya Allah dan karunia penebusannya tidak dapat dimusnahkan oleh rasa sakit, penderitaan, kelemahan tubuh, atau dalam keadaan yang susah. Jadi kalau Allah yang memberikan kita sukacita melalui Roh Kudus-Nya, sebagaimana dicatat dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-12, itu tidak akan musnah oleh rasa sakit, oleh penderitaan, kelemahan tubuh, atau dalam keadaan susah sekalipun. Saudara, kita belajar dari firman Allah, hidup kudus, hidup di dalam roh, maka Allah akan karuniakan kita sukacita yang sempurna. Puji Tuhan. Ayat berikutnya dikatakan, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Berbuat baik itu adalah perintah Tuhan, harus kita lakukan. Mengapa? Karena Tuhan sudah dekat. Perjanjian baru mengatakan bahwa kedatangan Kristus sudah dekat. Ditulis dalam Injil Lukas pasal 12 ayat 35 sampai 40. Karena itu kita harus senantiasa siap sedia, bekerja dan berjaga-jaga. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Kiranya apa yang ditulis oleh Paulus buat kita, bersukacitalah senantiasa, itu akan kita praktekkan dalam kehidupan kita sesuai dengan apa yang telah dicatat di dalam firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih buat firman-Mu pagi hari ini. Kami belajar mengucap syukur buat firman yang mengingatkan kami supaya kami tetap bersukacita di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pimpin kami buat mereka yang dalam kesusahan, yang tidak mengalami sukacita karena kegelapan ada di dalam hidup mereka, kesusahan, air mata. Tuhan, kami berdoa, Tuhan, tolong jamah mereka, kuatkan mereka, berkati mereka, biar sukacita dari surga datang menaungi mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa buat jemaat-Mu yang sakit, yang susah. Tuhan berkati, Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Mereka yang belum bekerja, Tuhan berikan kemurahan supaya mereka dapat pekerjaan. Nama Tuhan dipuji dan dibesarkan. Terima kasih buat pagi hari ini. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.